Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat guru Dikmendiksus seluruh Indonesia. Kami dari Direktorat Dikmendiksus menyelenggarakan podcast dengan tagline-nya adalah ngaso, ngobrol asik, santai dan otentik. Kali ini temanya adalah program beasiswa microcredential bagi guru pendidikan khusus. Bapak Ibu, kita tahu teman-teman siswa-siswa yang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan layanan terbaik dari guru-gurunya, maka pentinglah untuk memahami, untuk mengembangkan pengetahuan bagaimana memberikan layanan terbaik untuk teman-teman disabilitas. Nah, kali ini kami punya program di mana guru-guru pembimbing khusus diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya dalam memahami teman-teman disabilitas dan bisa memberikan layanan terbaik bagi teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia. Tadi kami sudah menyampaikan judulnya adalah program beasiswa microcredential bagi guru pendidikan khusus yang tahun lalu sudah dilaksanakan, sasarannya 30 orang, dan tahun ini kami rencanakan itu berjumlah 50 orang. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber langsung dari ahlinya dan pelakunya. Nah, ini ada Pak Muhammad Nurul Asrar dari Universitas Negeri Surabaya. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak Asrar. Saya panggil Pak Asrar aja ya. Boleh Pak Dir, silakan. Beliau yang merancang program ini dan menyambungkan apa kebutuhan kita di Indonesia, guru-guru pembimbing khusus ini, dan kira-kira materi apa yang bisa diberikan oleh negara-negara yang menjadi target kita untuk kita belajar. Nah, kemarin tuh Australia, Pak. Amerika Serikat. Oh, kemarin Amerika Serikat, maaf. Kemarin Amerika dan tahun ini adalah Australia. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita, ini juga guru kita yang sudah mengajar siswa-siswi disabilitas cukup lama, Bu Dewi Desmasari. Selamat datang Bu Dewi. Beliau dari SLB Agro Industri Kabupaten Bandung Barat. Bapak Ibu narasumber yang saya hormati dan teman-teman semua, boleh kita ngobrol-ngobrol ya. Bapak Ibu, saya ingin memulai dari Bu Dewi dulu nih. Ya. Beliau salah satu penerima beasiswa tahun 2022. Iya, Pak. Microcredential, kemudian sudah menjalani pendidikan. Kemudian kami ingin tahu nih, dari pelatihan yang Ibu dapatkan, kemudian mempraktekkan di sekolah, ini gimana pengalamannya? Boleh Bu, dari proses seleksinya sampai ikut pelatihannya, sampai bagaimana Ibu menerapkan di sekolah, dan apa tantangan yang Ibu rasakan untuk penerapan itu, apa yang perlu dikembangkan berikutnya dan seterusnya. Silakan Bu Dewi. Terima kasih tadi. Pengalaman yang pertama mungkin saya akan mulai dari proses seleksi. Sebelumnya saya akan memberi informasi dulu bahwa program ini tuh memang benar-benar program yang sangat menyenangkan, juga program yang menantang kami guru-guru SLB. Awalnya tahun kemarin itu saya mencoba untuk mengikuti seleksi program yang bekerja sama dengan LPDP dan juga Michigan State University. Lalu pada program seleksi itu ada beberapa seleksi yang saya ikuti. Seleksi yang pertama itu seleksi administrasi. Lalu ada juga seleksi seleksi wawancara dan juga seleksi pembuatan esai. Nah, setelah lolos dari ketiga seleksi itu, kami diminta untuk datang ke Jakarta. Kami berkumpul di sana dan juga kami diberikan fasilitator baik dari dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, untuk fasilitator dalam negeri juga ini membantu kami dalam menjembatani setiap persoalan-persoalan dan merefleksikan tema-tema yang diberikan dari para ahli di luar negeri. Nah, lalu setelah itu kami dikumpulkan kurang lebih 10 hari dan kami menjalani proses pelatihan baik berkelompok maupun individu. Dan juga di sana kami belajar mengenai bagaimana kami menanggapi isu-isu terkini terkait
permasalahan yang ada di sekolah dan juga yang berhubungan dengan UDL. Kami banyak merefleksikan baik secara sebelum dan sesudah materi itu diberikan. Dan terakhirnya itu kami dapat kayak semacam tugas akhir, di mana tugas akhirnya itu kami membuat suatu penelitian tindakan kelas, dan penelitian tindakan kelasnya itu harus mengimplementasikan UDL tersebut. Saya sendiri mencoba untuk mengembangkan UDL, mengadaptasi 3 prinsip UDL dengan memanfaatkan dan menciptakan teknologi asistif bagi anak dengan hambatan perkembangan intelektual di ranah permasalahan membaca, khususnya membaca permulaan. Dan untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Direktur, apa sih yang saya dapat gitu ya, dan dampak apa yang memang terjadi di sekolah. Untuk anak sendiri, peserta didik di sekolah saya itu ternyata setelah melakukan beberapa rangkaian penelitian, karena memang fokus saya dan konsentrasi saya itu ada di membaca permulaan, ternyata hasilnya itu dapat meningkatkan kemampuan membacanya, walaupun memang dari setiap anak itu berbeda-beda hasilnya. Dan juga ada yang perlu di-highlight bahwa ternyata dari UDL ini kita tidak melihat khusus terhadap proses dari akademiknya sendiri, tetapi UDL mencoba untuk menyentuh ranah-ranah psikologis peserta didik, dan akhirnya di situ dampak yang terjadinya anak jadi lebih aktif, lalu anak juga jadi lebih semangat dan mau berbaur satu sama lain karena mereka merasa pelajaran saya dapat itu nggak berbeda dengan anak-anak yang lain. Mungkin itu, jadi lebih menyenangkan, kerjasama juga, dan mereka nggak merasa kita dibeda-bedakan satu sama lain dalam pembelajarannya gitu. Lalu dampak ke gurunya sih kayak saya gitu, lebih ke saya jadi lebih fokus untuk mengidentifikasi lingkungan belajar anak. Saya mencoba untuk lebih mengenali lingkungan-lingkungan yang baik dari kekhususan anak maupun gaya belajarnya. Jadi saya di situ mencoba untuk membuat suatu kerangka yang memang gimana sih bisa mengakomodasi kebutuhannya. Jadi kita dituntut buat lebih kreatif gitu, buat memberikan solusi yang memang bisa diakses untuk semua anak. Itu mungkin dampaknya itu sih yang saya rasakan. Ditambah lagi ini merupakan tantangan buat saya, di mana saya merupakan guru SLP yang berbahasa Inggris itu mungkin nggak mendalami seperti guru-guru yang lain. Nah, di situ saya pikir bahwa walaupun saya guru SLB, tapi dalam berbahasa asing itu bisa menjadi sebuah pintu untuk menjalin relasi dan menambah informasi dari berbeda kultur ya, sumber dari berbeda kultur maupun berbeda cara pengajaran. Itu mungkin yang saya rasakan. Ya, ini fokus tahun 2022 itu ke Universal Design for Learning, UDL ya. Dan UDL ini kita sudah, Bapak Ibu teman-teman guru sudah mendapat pahamnya juga ya dari platform belajar yang berbagi, dan sudah sempat didiskusikan. Nah, tadi Bu Dewi sudah menyampaikan manfaatnya apa. Salah satunya adalah bisa lebih memahami murid, tidak sekedar akademisnya tapi perkembangan psikologisnya. Ini jauh lebih penting. Kalau dari statement-statementnya Bu Dewi tadi, anak lebih percaya diri ya. Iya. Lebih percaya diri ya, lebih bisa bergaul, membaur, lebih bisa terbuka, dan ini sebenarnya efek yang luar biasa daripada sekedar akademisnya. Dan tadi Ibu juga menyampaikan lebih bisa memahami anak dari berbagai sisi setelah mendapatkan informasi dan pelatihan dari micro credential ini ya, terutama UDL. Kalau tantangannya apa Bu? Kira-kira apa yang kurang ya, atau yang ingin saya kembangkan sehingga bisa lebih maksimal, di mana anak-anak memang bisa lebih berkembang lebih baik? Apalagi Bu, mungkin kolaborasi dengan orang tua atau dinas atau apa, atau cukupkah
usaha ibu secara sendiri di kelas itu atau seperti apa? Ada bisa dielaborasi lagi? Tentunya ada ya Pak ya, gitu. Karena memang UDL ini nggak bisa berjalan hanya di sekolah kita aja gitu, dan kita butuh sekali kolaborasi dengan para ahli dari berbagai multidisiplin ilmu. Lalu kita juga butuh konsultasi karena mau tidak mau guru SLB juga berperan sebagai konsultan baik bagi orang tua itu sendiri untuk memberikan edukasi maupun untuk berkolaborasi dengan para ahli yang memang nanti kita adaptasi gitu ke depannya. Artinya setelah dapat pengetahuan pengajaran lebih baik, kira-kira kayaknya saya perlu menyampaikan, saya perlu kolaborasi dengan pihak boleh spesifik nggak? Mungkin orang tua, Pemda, atau siapa lagi kira-kira? Ya, orang tua jelas ya Pak ya, karena kalau untuk anak berkebutuhan khusus mungkin pembelajaran berbasis keluarga juga diutamakan. Lalu untuk psikolog, untuk para psikolog gitu, terus artinya perlu kolaborasi dengan psikolog. Terus apa lagi? Mungkin untuk anak-anak yang mengkonsumsi obat-obatan secara medis yang memang membantu dalam perkembangannya juga kita perlu dokter. Ya sih, mungkin lebih jauhnya seperti itu. Oke, tadi ada kolaborasi ya, tapi Ibu sudah menjalankan kolaborasi itu atau masih bingung selama ini, masih sendiri atau gimana? Saya sudah mencoba dengan psikolog mungkin, tapi masih perlu pemahaman karena banyak sekali di luar sana yang memang masih asing ya, asing gitu kalau gimana sih kolaborasi ini dan konsultasi ini dilakukan. Oke. Artinya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini perlu perhatian lebih ya, tidak hanya dari sekolahnya tapi juga dari orang tua, dan perlu pendalaman juga dari psikolog supaya guru lebih mudah dalam pendekatannya. Artinya perlu membangun kolaborasi sekaligus konsultasi ya dengan tenaga ahli. Iya. Oke, berarti tantangan berikutnya guru perlu punya kemampuan bagaimana membangun kolaborasi dan bagaimana mendapatkan insight atau konsultasi dari tenaga ahli yang lain sehingga fokus ke siswa ini benar-benar bisa dijalankan lebih optimal lagi. Oke, makasih Bu Dewi atas penjelasan dari pengalamannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu peroleh bisa didiseminasikan dan apa yang mungkin perlu dikembangkan bisa dikembangkan di situasi lebih lanjut, dan tentu saja kita perlu, Ibu perlu mudah-mudahan ya mengimbaskan ke yang lain ya. Walaupun materi-materi itu juga supaya bisa dapat diperoleh secara online, Bapak Ibu ini juga mudah-mudahan Bapak Ibu guru pembimbing khusus terutama bisa mempelajari juga UDL itu seperti apa. Tapi ternyata UDL itu nggak bisa berjalan sendiri untuk optimalisasi ke siswa, perlu strategi lain, kemampuan kolaborasi, kemampuan berkonsultasi dengan tenaga ahli lain untuk memaksimalkan bagaimana memaksimalkan strategi ya untuk anak-anak bisa berkembang secara optimal. Saya pikir Pak ini perlu pandangan Pak Asar ini sebagai tenaga ahli dari Universitas Negeri Surabaya dan juga sudah melalang buana terkait dengan pendidikan khusus ini. Pak Asar bisa menambahkan penjelasan atau apa yang dialami Bu Dewi ini, mungkin ada insight dari Pak Asar. Kemudian bagaimana perbaikan kita atau apa yang bisa kita lakukan di next micro credential di tahun 2023 ini. Baik, terima kasih Pak Dir. Saya rasa tadi Ibu Dewi sudah menjelaskan dengan sangat detail ya saat UDL, dan saya sangat senang untuk Direktorat sudah menyelenggarakan program ini karena saya yakin yang dapat manfaat tidak hanya Bu Dewi ya, karena saat itu kita ada 30 peserta dari hampir seluruh provinsi. Dan kita saat itu ketika mikir, apa ya kita perlu ajarkan ke Bapak Ibu Guru, ternyata yang pertama nampaknya UDL ini penting. Karena ini kerangka pertama supaya guru mau peduli dan mau mengajar semua siswa, termasuk siswa disabilitas. Nah tadi sebenarnya Pak Direktur sudah menyimpulkan tadi Pak dengan sangat baik, bahwa kami ketika menentukan topik tahun ini, kita temui bahwa ada satu keterampilan yang sesungguhnya sangat penting, sangat urgent, tapi sayangnya memang kalau kita bicara sumber pengetahuan akan keterampilan tadi, kemudian arena untuk belajar keterampilan tadi masih sangat kurang tersedia. Nah sehingga kami saat berdiskusi kurang lebih sama dengan yang Pak Direktur sampaikan, kita sepakati bahwa keterampilan kolaborasi dan konsultasi ini penting sekali.
Nah tadi Bu Dewi sempat menyampaikan khususnya dengan orang tua ini seringkali guru-guru kesulitan karena mungkin tidak terlalu terbiasa untuk diskusi dengan orang yang secara status ekonomi beda, status pendidikan berbeda. Nah apalagi kalau konsultasi Pak Dir ke ahli, mungkin dengar bahwa oke, saya harus ngomong sama dokter anak, ini udah takut duluan, lalu takut nih saya salah ngomong gitu ya, atau ke psikolog pun sudah takut, atau guru-guru sebelumnya juga bingung. Jadi katakanlah ada siswa nih nggak bisa baca ya, siswanya Bu Dewi. Mungkin kalau Bu Dewi lulusan PLB ya Bu Dewi ya. Ya, kalau dia udah lulusan PLB. Nah, gimana kalau yang bukan lulusan PLB? Mungkin dia juga bingung. Harus kerja sama siapa saya nih kalau ada siswa saya yang nggak bisa baca. Yang mana pada akhirnya guru-guru kelas, guru-guru mapel bukan malah menangani, ya sudah mereka kadang ya udahlah mungkin nanti membaik dengan sendirinya. Nah, padahal ini kan nggak mungkin ya. Apalagi kondisi disabilitas yang sifatnya itu internal dari lahir tidak akan pernah berubah. Malah mungkin terburuknya semakin memburuk kondisi mereka. Nah itu yang membuat kita berpikir, wah ini kayaknya keterampilan kolaborasi dan konsultasi penting sekali Pak Direktur. Apalagi sekarang sistem dukungannya luar biasa untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kita sudah punya unit layanan disabilitas, kita punya banyak LSM yang luar biasa membantu, tapi ya tadi sayangnya guru-guru kita tidak terlalu paham dan nggak bisa mengaksesnya. Nah itu yang menurut kami ini sumber daya luar biasa yang kalau digali ya kami yakin ini akan luar biasa untuk mendukung peserta didik penyandang disabilitas. Jadi ini kemampuan kolaborasi tapi spesifik untuk benar, membangun disabilitas. Ini apa keunikan dari atau fokus dari ini? Karena kan kemampuan kolaborasi ini umum ya, mestinya semua orang harus memiliki ini. Tapi kalau dari konteks ini gimana Pak Asar? Apa spesifik? Tentu mungkin kalau kita berpikir wah kolaborasi kan setiap tempat juga ada ya, bukan usah guru lah, maksudnya semua pekerjaan pasti menuntut kita kolaborasi. Nah cuma kalau dalam konteks kita yang pendidikan khusus, ini memang sesungguhnya kolaborasi ini jadi tuntutan kewajiban. Karena memang setiap melayani peserta didik penyandang disabilitas, kita harus lakukan yang namanya program pendidikan individual atau lebih lazim disingkat PPI. Nah, dalam PPI itu semuanya pasti melibatkan tim. Ya, salah satunya tentu orang tua, kemudian ahli, kemudian termasuk diantaranya kepala sekolah, bahkan dinas pendidikan terkait. Nah ini sesungguhnya sudah jadi kewajiban nih untuk guru, baik guru di SMP ataupun guru di sekolah umum yang menangani PDPK atau peserta didik penyandang disabilitas. Nah cuma sayangnya memang sekali lagi kemampuan ini mungkin dalam taraf perkuliahan dulu ya saat S1 ya kita ajarkan tapi tidak secara eksplisit. Nah kebetulan di perguruan tinggi di luar itu ini jadi satu mata kuliah eksplisit karena memang ada beberapa skill yang nampaknya ini tidak akan bisa diajarin kalau bukan dari ahli pendidikan khusus. Jadi makanya ini perlu kita berikan secara khusus Pak Dir. Artinya basis datanya dari PPI ini ya. Benar. Sebelum melakukan kolaborasi ini. Yes. Benar sekali. Artinya ada keilmuan apa istilahnya ya, membuat PPI ini akurat, kemudian action. Benar. Untuk PPI ini bisa dijalankan gitu. Dengan baik. Iya. Iya. Artinya ini menjadi kekhasan ya kolaborasi dari sisi pelayanan untuk siswa PDPK PD. Nah ini dan kita sudah merancang topik micro credential tahun ini itu mengarah ke kemampuan kolaborasi dan konsultasi. Inilah dasar berpikirnya kekhasan dari PPI itu bisa diwujudkan. PPI itu juga kalau nggak salah basisnya benar ya kesulitan belajar dari siswa ya dasar dari PPI itu ya. Sesungguhnya kalau kita membuatkan satu program dengan individual, memang kan settingnya di sekolah ya Pak Dir. Otomatis kan kita akan lihat mana nih siswa atau peserta didik yang nggak bisa belajarnya ada masalah. Ya, sehingga kita bisa bilang ya kebanyakan dari mereka tentu mengalami kesulitan belajar. Meskipun ini beda ya dengan kesulitan belajar spesifik seperti disleksia dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya kenapa perlu PPI ya karena proses belajarnya mereka ada masalah gitu. Sehingga harus kita kasih program khusus yang mana untuk dukung supaya proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Saya melihat ini relate ya dengan pembelajaran berdiferensiasi merdeka mengajar ya. Benar. Ini untuk semua siswa ya. Benar. Jadi sesungguhnya sekolah luar biasa ini atau inklusif ini
sudah berdiferensiasi Benar. sejak lama Ya, ya. benar. Karena memang melihat kekhususan siswa, bahkan tadi PPI itu kan individu basisnya. Benar. Ya. Individu, dan pasti ada asesmen awal ya, Iya. atau asesmen diagnostik ya, sehingga bisa melihatkan PD-PD yang A, kelemahannya, kekurangannya begini, pendekatannya ada kekhususan, Iya. walaupun ketunaannya sama, misalnya sama-sama Autis. autis misalnya, itu ada perbedaan ya, ada Iya, levelnya yang berbeda, kemudian pendekatan juga berbeda ya. Benar, Pak Dir. Ya. Oke. Ya mungkin saya menyambung sedikit ya Pak Dir ya. Saya sepakat tadi Pak Dir bilang kalau di lapangan sekarang kan mungkin kalau guru-guru belum terbiasa ya asesmen pembelajaran ya, asesmen diagnostik. Cuma kalau teman-teman PLP wah udah luar biasa karena kami tidak bisa menyusun satu program kalau kita belum asesmen. Ya, Dan itu otomatis individual. Oke. Jadi kita jarang sekali asesmennya universal ke setiap siswa kan. Ya, Kita individual. Dan mungkin kalau SLP otomatis ya bahkan karena dengan keturunan sama Ya, pun harus ya, kita ya. tes ya. iya. Karena tingkat autis itu mungkin juga beda-beda ya, atau Ah. tingkat keturunan lain. Iya. Maksud saya gini, ini kan relate ya dengan Merdeka Belajar, berbasis individu, apapun yang kita lakukan adalah untuk murid. Kemudian muncul tadi UDL sudah di awal, kemudian materi berikutnya adalah kolaborasi, konsultasi. Kemudian ada data, kalau nggak salah itu data profil belajar siswa, PPS. PPS. Mudah-mudahan ini masuk ke ini ya, ke data Ada. mudik sehingga bisa jadi patokan juga ya, walaupun ya. itu perlu dites lagi di Ya, sekolah ya. atau dicek lagi. Ya. Kita berharap semakin banyak yang paham ini sehingga guru-guru juga bisa mengimbaskan di sekolahnya, pelayanan untuk teman-teman PD-PD ini semakin maksimal ya, daya aksesibilitas ini kita harapkan. Berarti tahun ini tidak hanya sekedar kolaborasi dan konsultasi. Target kita itu 50 siswa, 50 guru yang akan belajar micro credential ini. Di antaranya topiknya kolaborasi dan konsultasi Ya, topik pertama di universitas, nanti disebutin bahasa University ya. University of Sydney. Sydney. Ya. Kemudian 25 lagi apa materinya Pak? Penanganan kesulitan belajar. Penanganan kesulitan belajar ini masih, sementara kolaborasi tadi basisnya adalah PPI. Ya. PPI ini basisnya adalah individu. Apa tadi PPI kepanjangannya Pak? Program pendidikan ini. Program pendidikan individual. Ya. Ini yang menjadi pelayanan optimal bagi siswa-siswa penyandang disabilitas. Dan kita berharap ilmu yang diperoleh bisa diterapkan. Pak boleh dong. ini nggak ya mengelaborasi Ya. proses pembelajarannya? Karena bayangan saya kalau short course itu kan mestinya keluar memiliki keterampilan yang memadai ya. Benar. Mudah-mudahan ini nggak satu arah teori-teori aja ya. Ya. Gimana desain Baik, pembelajarannya? terima kasih Pak Dir. Mungkin tadi Bu Dewi sudah menceritakan. Sudah, oke. Beliau yang setahun lalu itu memang dalam waktu yang kita bilang ya itu singkat kalau menurut saya untuk menguasai satu hal yang baru ya Bu Dewi ya, baru didengar bahkan mungkin meskipun di ISA kita gali nih tahu nggak UDL itu ya, tapi saya yakin mungkin ya tahunya sekitar 10%-20% lah. Tapi memang kalau berkaca dari yang tahun lalu, karena kita melibatkan PTK Pak Dir, jadi seperti PTK, Pemerintahan Tindakan Kelas, meskipun tidak serigid PTK ya, maksudnya harus ada strukturnya begitu ya. Tapi mereka kita minta menyelesaikan masalah nyata di sekolah. Nah ini yang justru menjadi satu hal unggul begitu dari program ini, karena tidak sekedar dapat teori, tapi kita minta mereka untuk praktek langsung di sekolahnya masing-masing dalam situasi nyata. Jadi bukan satu kondisi simulasi, enggak. Memang masalah nyata yang dialami, dan nanti di akhir kita ada evaluasi Pak Direktur. Jadi evaluasi itu tujuannya ya tentu untuk ngecek apakah benar nih gurunya paham atau enggak, atau perlu masukan lagi atau enggak. Jadi nanti selama 6 minggu itu lengkap, mulai dari 1 minggu kita ada pembekalan dari fasilitator internal, kemudian ada materi langsung dari pemateri, dan mungkin juga tidak perlu khawatir ya, karena mungkin berpikir aduh jadi pematerinya dari luar takutnya nggak nyampe ngomongnya. Betul. Nah itu kan sering kali ya udah kejar waduh materinya bule nih gimana Iya. Nah tapi kalau kemarin pengalaman Bu Dewi malah nyaman sekali ya Bu Dewi ya. Nyaman sekali sih, apalagi fasilitatornya itu banyak melakukan metode-metode permainan ya sama serta kayak gitu. Fasilitator lokal apa fasilitator luar ya? Yang lokal. Oke. Tapi kalau yang fasilitator yang luar itu jadi lebih banyak mengapresiasi apa sih yang ada di pikiran kita. Jadi
lebih terbuka gitu. Jadi kita nggak takut buat berpendapat, nggak takut buat sepertinya kita harus gini gitu. Ya mungkin ini perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu guru, mungkin ini beda ya mungkin dengan seminar-seminar yang pernah Bapak Ibu ikuti yang mungkin pematerinya agak menyeramkan gitu. Ini jadi lebih akan sangat interaktif karena kebetulan di dua universitas ini kami punya pengalaman langsung, jadi kami tahu betul beliau-beliau yang nanti akan terlibat. Jadi kami jamin selama materi jangan takut kalau semuanya nanti merasa aduh nggak nyampe nih pemikiran saya, enggak, karena akan ada bantuan dari fasilitator internal pun juga dari mereka. Dan kemarin materi juga dibagikan ya Bu Dewi, bahkan dalam bahasa Indonesia juga hard copy-nya saat itu ya, atau materi yang tertulisnya itu dalam bahasa Indonesia. Nanti setelah itu kita proyek selama 4 minggu Pak Dir di sekolah masing-masing, tapi bukan kita biarkan ya, kita tetap ada monitoring dengan fasilitator lokal plus nanti dengan yang dari luar juga akan memantau. Bahkan dulu sempat diskusi juga ya secara daring ya. Iya, diskusi, kami saling bertukar email dengan Emi ya. Dan beliau juga sering banyak menggunakan WhatsApp waktu itu. Ya. Mereka sampai mau loh Pak pakai WhatsApp. Karena kan kalau di US nih jarang kayaknya pakai WhatsApp ya. Jadi ya mereka sangat adaptif dengan kebutuhan Bapak Ibu guru kita. Nanti di akhir baru ada evaluasi, saat itu presentasi ya Bu Dewi ya. Presentasi untuk dapat nilai saat itu. Begitu Pak. Oke, artinya berarti polanya nih, saya udah lulus seleksi. Seminggu masih materi dulu. Benar. 4 minggu project. Ya. Didampingi juga oleh fasilitator lokal. Kemudian setelah itu presentasi hasil proyeknya. Iya. Apakah seminggu itu yang presentasi hasil proyeknya terus dinilai, kemudian baru dinyatakan lulus atau tidak setelah seminggu itu. Berarti ini 4 minggu dipraktekin ya, tidak hanya satu arah ini ya, masing-masing proyek sesuai di tempatnya masing-masing. Jadi menariknya Bapak Ibu sahabat guru di Kemendikbud, pertama keterwakilan dari semua provinsi itu ada dalam program kita, ada afirmasi daerah. Kemudian yang kedua, ternyata programnya ini agak mirip-mirip nih, pendidikan guru penggerak, harus praktek bukti karya, ada bukti karya. Kemudian dari praktek itu mereka dapat feedback, kemudian nanti dinyatakan lulus atau tidak. Ini yang menarik Bapak Ibu. Untuk tahun 2023 ini kita sudah membuka pendaftaran dari tanggal berapa Pak? Saya lupa di 9 Mei ya. Kalau dari ini ya. Malah lebih awal dari itu nampaknya Pak Dir. Iya. Saya ingat justru deadline-nya Pak. Pasti yang paling diingat nih. 10 Juni. Deadline-nya 10 Juni dan saya dengar yang mendaftar sudah 1.000 lebih, tetapi yang submit ya, ada yang melengkapi ya baru segelintir Bapak Ibu yang benar-benar berminat untuk meningkatkan kompetensinya dalam melayani siswa-siswa kita yang disabilitas, ya mungkin bisa mensegerakan untuk submit sehingga kami bisa segera melakukan seleksi, karena tahun ini hanya 50 ya, 25 ke Sydney University dan 25 lagi ke Melbourne University. Ini Pak Asar mungkin bisa cerita nih kenapa dua universitas ini yang kita pilih, apa kelebihannya? Baik, terima kasih Pak Dida. Pasti nggak ada orang dalam ya Pak Dida. Kita melakukan pengajian secara objektif ya Pak Dida. Yang pertama tentu kami ada pengalaman langsung dengan 2 perguruan tinggi tersebut. Jadi secara empiris kami tahu betul gimana atmosfer mengajarnya. Tapi dari satu sisi memang dari segi ranking perguruan tinggi juga dia masuk ke top 50 TS World University Ranking tahun 2023, dan itu dunia luar biasa. Dunia. Dan yang mana nih yang dua-duanya. Kemudian untuk dari bidang pendidikan sendiri pun juga sama, ranking base subjectnya juga masuk. Jadi ini memang kalau dari segi kualitas yang diukur secara objektif sudah oke banget gitu. Tapi untuk course-nya sendiri, baik di Sydney ataupun Melbourne, mereka udah ngajarin course itu sejak lama. Jadi ini bukan satu program yang tiba-tiba dibikin karena request dari kita, tapi memang mereka sudah berpengalaman untuk mengajar course-course tersebut. Dan bisa Pak, dengannya sudah berpengalaman juga kerjasama dengan berbagai negara ya. Benar Pak. Oke. Pak Asar, Bu Dewi ada mungkin yang ditambahkan untuk memberi semangat nih guru-guru kita nih untuk mendaftar sehingga ada
ada peningkatan kompetensi, ada pengakuan Bapak Ibu punya course terkait dengan untuk 2023 ini ya, kolaborasi dan konsultasi dan penanganan kesulitan belajar siswa. Ini dengan mengikuti ini kita tahu bagaimana negara lain menangani siswa-siswa disabilitas ini sehingga kita bisa adaptasi untuk siswa-siswa kita di Indonesia. Ada tambahan dari Pak Bu Dewi untuk lebih memberi semangat, dan selanjutnya dari Pak Asar. Dari Bu Dewi dulu sekarang. Kalau dari saya sih, ayo kita coba gitu. Jangan takut gitu. Nanti juga ada Pak Asar dan tim. Jangan takut dengan bahasa Inggris ya. Gitu ya. Jangan takut gitu. Terus ini bakalan benar-benar terasa gitu kebermanfaatannya bagi kita ya, bagi guru-guru, apalagi waktu kita denger ini yang tahun ini tuh bakalan jadi tema yang sangat diperlukan konsultasi ini. Lalu mungkin kalau dari saya ini bisa jadi pengembangan diri untuk kompetensi ahli dan kompetensi teknis gitu. Mungkin itu aja. Makasih Bu Dewi, jangan Ya, takut, sama-sama. kata kuncinya jangan takut, apalagi untuk bahasa nanti ada yang bantu, tapi berani mencoba ya Bapak Ibu ya. Iya. Silakan Pak Asar, gimana? Baik Pak Dir, mungkin Bapak Ibu Guru saya tahu betul ya Bapak Ibu Guru itu sangat sibuk luar biasa, kegiatannya banyak, programnya banyak. Tapi saya bisa katakan ini mungkin program yang sangat unik bahkan mungkin ya. Jadi bukan program yang saya yakin akan sering kali tiba-tiba muncul begitu ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu khususnya yang memang ingin sekali membantu peserta didik penyandang disabilitas, ini adalah program yang jelas tidak boleh dilewatkan. Karena tadi saya sampaikan materinya kalau di Indonesia susah nyarinya. Ini kesempatan luar biasa untuk belajar langsung dari expert dari luar negeri. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu, kalau pendidikan inklusif ini masa depan pendidikan kita gitu ya. Jadi kalau kita sama-sama membangun, berarti kita siap-siap untuk membangun masa depan. Jadi gitu Pak Dir. Luar biasa Pak Asar. Bapak Ibu cukup tambahan lagi, target peserta kita sasarannya tidak hanya dari sekolah inklusif ya, tapi juga bisa dari sekolah luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu, demikian bincang-bincang kami dengan dua narasumber kita. Bu Dewi, terima kasih banyak. Bu Dewi Desmasari dari SLB Agroindustri Kabupaten Bandung Barat, dan Bapak Muhammad Nurul Ashar dari Universitas Negeri Surabaya. Background beliau adalah pendidikan luar biasa. Jadi sangat relate dengan diskusi kita kali ini. Bapak Ibu sekali lagi semangat Bapak Ibu, segera submit apa yang sudah mendaftar. Kemudian tadi insya Allah niat ikhlas, niat tulus Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi dan berakhir nanti untuk mengoptimalisasi kemampuannya di sekolah-sekolah dan memberi inspirasi bagi guru-guru dan mengimbas bagi guru-guru di sekitarnya. Ini niatkan untuk itu. Selamat mendaftar, mudah-mudahan lulus. Di program microcredential kami di tahun 2023 ini, dengan konten atau topik yang akan pelajari adalah satu, kolaborasi dan konsultasi berbasis PPI. Kemudian yang kedua adalah penanganan kesulitan belajar siswa berkebutuhan khusus. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Demikian podcast kita kali ini. Bu Dewi, Pak Asar, terima kasih atas segala kontribusinya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan memberi semangat Bapak Ibu guru, baik dari sekolah inklusif maupun dari sekolah SLB, untuk ikut mendaftar program beasiswa microcredential bagi guru pendidikan khusus tahun 2023. Sekali lagi, sahabat Ketika di Khusus, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, Pak Asar. Terima kasih teman-teman sahabat di Khusus.